Ya, kenapa tadi Al-Quran turun dengan beransur-ansur? Karena ada pernyataan orang kafir ya. Mengatakan kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung satu Quran ya kepada Rasulullah SAW. Maka dijawab langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi Qur'an jumlatan wahidah." Dan telah berkata orang-orang kafir, ya, jika seandainya Al-Quran diturunkan atas Muhammad itu Quran secara satu kitab. Tapi Allah mengatakan kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Hal tersebut adalah untuk meneguhkan hati Nabi. Ya, dengan bermacam peristiwa yang dialami oleh Nabi, untuk keteguhan hati beliau maka Allah turunkan Al-Quran. Warattalnahu tartila. Ya. Jadi kami turunkan secara tartil, secara berurut-urut, ya, berfase, ya, ansur-ansur. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'u 'alan nas. Ya, jadi Quran itu tidak diturunkan secara langsung semuanya. Gunanya adalah ada agar dibacakan linaqrahu 'alan nas, untuk dibaca kepada manusia ala muqsin, dengan ketentuan-ketentuan, ya, ada pertanyaan. Misalnya wa yas'alunaka 'anil anfal. Jawabannya qulil anfal. Ya. Kemudian yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lil hajj. Kemudian ada juga yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu Nabi menjawabnya. Inilah gunanya dibacakan Al-Quran, ya, dengan cara beransur-ansur. Tadi turunnya ini banyak pernyataan-pernyataan yang dijawab oleh Rasulullah SAW, ya, melalui wahyu tadi. Ya, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya pada kamu tentang darah haid. Qul huwa aza, dia adalah penyakit, fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhlah perempuan ketika haid. Ini juga pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir pada Nabi dan juga orang-orang Islam. Maka jawabannya itulah Al-Quran, hikmahnya diturunkan secara beransur-ansur. Jadi Al-Quran ini dibagi menjadi dua turunnya, ya, ada di dua tempat, ya, dua zaman, ya. Pertama ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, ya, yaitu isna asyara sanatan, dimana 12 tahun 5 bulan 13 hari. Ya, itu ya. Jadi Al-Quran diturunkan di Mekah selama fase Makkah itu selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Ya, 13 hari dimulai dari tanggal 17 Ramadan, ya, tahun yang ke-41 dari umur Nabi, sampai awal Rabiul Awal, ya, awal dari bulan Rabiul Awal pada sanah arba'u khamsin, umur beliau yang ke-54 dari kelahirannya. Jadi mulai dari 41 sampai ke-54 dari umur beliau ini di Mekah, maka dinamakan dengan Al-Makki, ya, Al-Makki atau Makkiyah. Jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah, Makki wal Madani. Makki artinya dia diturunkan pada masa Rasulullah berdiam di Mekah, walaupun bukan di Mekahnya turunnya. Yang kedua setelah hijrah, ya, yaitu selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. 9 tahun 9 bulan 9 hari di pertama Rabiul Awal pada tahun 54 dari umur beliau sampai ke tanggal 7 Zulhijjah pada
umur beliau 63 tahun, ya, 63 tahun. Bila hijrah, wa nazala min al-Quran fi qadu al-madani, ini madani, ya. Jadi ada madani, al-makki, ada istilah Al-Quran itu madani, ada makki, artinya kalau madani itu turunnya ketika Rasulullah berada di Madinah, ya, walaupun turunnya bukan di Madinah, ya. Misalnya tadi al-yauma akmaltu lakum itu turunnya di Mekah, tapi waktu itu Rasulullah pasai Madinah, maka masuknya adalah madani. Madani. Kalau kita lihat surahnya, Pak, surah yang diturunkan di Madinah mana saja? Ya, Al-Baqarah. Nah, biasanya di Madinah itu panjang-panjang surahnya. Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, ya, Al-Qital, Al-Fatah, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, ya, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim. Nah, ini apa namanya? Fase Madinah. Idza ja'a nasrullah wa ma ada dzalika fa huwa bil makki, ya. Jadi ini yang diturunkan di fase Madinah, ya. Kalau di Makkah itu biasanya surahnya pendek-pendek, ya, pendek-pendek surahnya. Kemudian kalau tentang di Madinah itu lebih kepada syariah, ya, implementasi hukum tentang sholat, hukum haji, semua. Tapi kalau di Mekah lebih ke ayat tentang akidah, ya. Maka tadi Al-Ikhlas itu di Mekah, di Mekah. Al-Kausar, ini ada akidah, mengandung akidah. Itu diantara mudahnya kita untuk membedakan mana Makkiyah, mana Madaniyah, ya. Ada fase Makkah dan fase Madinah. Kemudian berapa jumlah surahnya? 114, ya, 114 surah. Kemudian nah, tentang surah Al-Quran 114 surah ini, Al-Quran itu ada dua namanya, ya. Tentang penetapan tentang Al-Quran itu ada dua, ada namanya tauqifi, ada wad'i. Tauqifi artinya yang menerangkan, yang menentukan itu adalah Allah. Adapun wad'i artinya ikhtiar para sahabat, ya. Nah, tentang yang menentukan jumlah surahnya menjadi 114 itu tauqifi, ya, artinya memang turunnya melalui Jibril yang menunjukkan surahnya ada 114 yang diawali dengan surah Al-Fatihah, ya, dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, itu yang menentukan itu langsung. Kenapa Al-Fatihah dulu, Ustaz? Bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Itu susunannya dari Allah. Ya, dari Allah. Ya. Jadi dari susunnya itu dan penyusunannya itu pada Ramadan terakhir Rasulullah SAW meninggal, sebelum meninggal. Ya, berarti tahun 11 Hijriah. Sebelumnya, Pak, surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, baru Ali Imran. Ya, itu awal itu, ya. Kemudian ketika Ramadan terakhir Rasulullah SAW, ya, tadarus dengan Jibril, maka disusunlah. Jadi susunannya Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya, itu dan selanjutnya, ya. Jadi yang menentukan itu memang wahyu. Adapun jumlah ayatnya itu tauqifi, ya. Ada apa wad'i, artinya ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada juga mengatakan kurang dari itu, ya, 6.600 sekian ayat, ya. Nah, ini berarti ini ikhtiar atau apa, istihadnya para sahabat, ya, para sahabat, jumlah ayatnya. Tapi kalau jumlah surahnya, ya, kemudian tadi diawali dengan surah Fatihah. Kenapa Fatihah pertama? Ya, itu adalah Allah yang menentukan. Mengapa An-Nas akhir? Allah menentukan, ya. Jadi kemudian ada Bismillah setiap awal surah, itu juga
ijtihadnya para sahabat. Ya, jadi bukan dari tentuan Allah. Bismillah. Maka di surah At-Taubah kan tidak ada bismillahnya. Kenapa ada pendapat bahwa At-Taubah dengan ayat yang surah yang berikutnya itu adalah satu An-Nahl An-Naml itu adalah satu surah ya. Kemudian juga ada yang tidak memasukkan bismillah di dalam Fatihah. Kenapa? Karena bismillah itu tidak di golongan Fatihah. Karena bismillah itu ada di surah An-Naml. Ya, surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Ya, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka jadi ada yang baca Fatihah nggak pakai bismillah, jangan disalahkan. Karena dia berpendapat bismillah itu bukan dari surah Fatihah. Ada. Dan itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ada juga yang menjaharkan. Ya, menjaharkan artinya Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang dia baca tapi tidak dijaharkan. Ya, di Mekah kan tidak dijaharkan tuh, dibacanya itu sudah dibaca. Ya, dia pernah dia kerendahan. Ya, dia baca. Ya, itu mazhab apa namanya? Mazhab Maliki. Ya, tapi kalau Hanafi tidak, karena dia tidak menggolongkan tadi Bismillah di awal surah Fatihah. Yang marokkan itu adalah ijtihad para sahabat saja. Ya, itu tentuan Al-Quran sejarahnya ya. Jadi tadi ada Fatih Makkah, ada Madinah, kemudian untuk surahnya. Kemudian tadi ada namanya huruf al-muqatta'ah, ada alif lam mim itu semuanya itu ya. Al-huruf al-muqatta'ah ya, itu merupakan mukjizat Quran juga. Dan yang tahu artinya nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua surah, dan itu yang menentukan Allah. Dan termasuk itu ayat Yasin, Qaf gitu ya, satu. Ya, tapi jangan dimain-mainkan. Walaupun baca ayat boleh satu ayat, jangan ayat sholatnya cuman Yasin saja. Nah, atau Qaf, Toha, Allahu Akbar, itu main-main namanya. Ya, walaupun sah, ya, tapi nggak dibuat. Nah, ya, jadi buat sahabat ada buat, Nabi tidak ada itu. Ya, nah, ini tentang Al-Quran tadi diturunkan, ya, lamanya tadi selama umur Nabi berada di Mekah dan Madinah. Tadi sudah dinikah ya, detail tadi kan ada berapa tahun ternyata Quran di Mekah 12 tahun, berapa bulan? 5 bulan, kemudian 13 hari. Kalau di Madinah 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Nah, ya 9 hari. Ya, dilengkap ya. Kalau Makkah ya, bertanya Makkah itu apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah biasanya ciri khasnya ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Seruan kepada manusia semuanya. Ya. Biasanya itu adalah di untuk akidah. Nah, tapi kalau sudah ya ayyuhallazina amanu itu biasanya ke Madinah. Ya, karena sudah beriman. Ya, sudah beriman. Fatihah ya. Arba'at asyar mi'ah surah di awal Fatihah di akhir Nas. Ya. Nah, dan juga ada juga Al-Qur'an itu yang sudah dihapus gitu. Dulunya ada. Nah, tapi dihapus. Cuma ya Umar mengatakan begini, dulu saya pernah dengar Nabi bacanya asy-syaikhatu wasy-syaikhu fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Yang berzina orang tua yang laki-laki dan orang yang sudah tua perempuan maka dirajam sampai 100. Dan itu tidak ada lagi di Quran. Kenapa? Karena ada ayat yang menghapusnya dengan yang umum az-zaniyatu waz-zani. Nah, yang berzina umum siapapun mau tua mau muda, maka jadi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi ada yang berzina laki-laki dan perempuan tidak disebutkan. Kalau dulu disebutkan yang sudah tua. Nah, turunnya itu maka terhapus yang
sebelumnya. Kata Umar, saya dulu pernah dengar baca itu. Nah, ya. Ada juga dalam Al-Quran itu hukumnya tidak berlaku, Pak. Tidak berlaku lagi. Tapi masih ada, rasamnya masih ada, bacaannya masih ada. Tapi hukumnya tidak berlaku lagi. Contohnya apa? Tentang khamar. Ya, minum khamar. Kalau kita baca yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu masih boleh minum khamar kalau pakai ayat itu. Karena itu turun pertama kali. Mereka bertanya pada kamu tentang minuman yang mabuk, khamar dan main judi. Maka kul fihi ma ismun. Ini juga tadi turunnya tidak langsung tadi. Nah, ini jawaban Nabi. Dia bertanya pada Nabi tentang hobi mereka. Hobi orang Arab itu main judi, hobi minum. Ya, maka tanya pada Nabi. Ya, maka Nabi menjawabnya dengan wahyu Allah. Kul fihi ma ismun kabirun. Katakan dalam keduanya itu dosa besar. Tapi wa manafi'un linnas, bermanfaat bagi manusia. Ya, dia suruh berpikir belum diharamkan tuh. Wa ismuhuma akbar min nafihima, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, waktu itu masih boleh minum khamar. Kalau ayat itu yang kita pakai masih halal, masih boleh, belum haram. Lalu turun lagi ayat yang berikutnya. Apa? La taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, orang ini tadi orang Arab tadi yang suka mabuk. Ya. Maka ketika ada salah seorang yang lagi dalam sholat, bacaannya itu enggak karuan karena lagi mabuk. Maka turun la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah minum khamar dalam ketika hendak sholat. Masih boleh, tapi kalau hendak sholat ketika mau melakukan sholat stop dulu. Ya, dari saking hobinya mereka ya. Nah, belum juga diharamkan cara ini. Maka kalau pakai ayat ini masih bisa minum. Nah, maka turun lagi surah yang terakhir di Al-Maidah itu, ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamar, main judi, mengundi nasib, ya, itu adalah rijsun, najis, ya, artinya dosa besar dari perbuatan setan. Fajtanibu, lalu tinggalkan. Nah, ini berarti mengharamkan. Nah, ketika turun ayat ini, apa yang terjadi? Bahwa kendi-kendi arak itu mereka yang dipecahkan. Ya, maka waktu itu Madinah itu penuh dengan air-air arak yang mereka pecahkan sendiri karena turun ayatnya. Artinya tadi itu step fase pengharaman khamar dan langsung. Maka di sini juga ada nilai berdakwah itu juga tidak harus kita langsung gitu. Nanti ada fasenya kita mengajak dulu. Yang langsung, kalau langsung ayat ini yang turun mungkin pecah para nabi. Kenapa? Mereka hobi, langsung diharamkan. Maka dibuatlah otaknya berjalan dulu, lama baru diharamkan. Maka dengan turunnya ayat yang terakhir ini tadi, maka hukum yang ayat yang tadi yang kita sebut dua itu tidak berlaku lagi, walaupun bacaannya masih ada. Nah, ya, itu nanti namanya nasih mansukh. Ya, itu dalam Al-Quran. Ya, ini tadi tentang turunnya Al-Quran. Kemudian ada pembagian Makkah Madinah, ada juga tentang hukumnya tadi, ada yang dihapus, ada ini juga. Secara ini saja dulu. Nah, gimana cara turunnya? Nah, cara turunnya itu ada tadi melalui wahyu, ya, melalui wahyu, melalui Jibril. Ada juga seperti suara, ya, suara yang keras, ya, sampai onta itu terduduk, lonceng, makin kerasnya. Rasulullah, maka Rasulullah itu menggigil, demam, ya. Kenapa? Beratnya Quran, ya. Dan seberatnya apa kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Kalau Quran itu diturunkan gunung, misalnya gunung itu lebur. Ya, saking ininya gitu. Kenapa? Perintah Allah. Ya, maka tadi dibawa oleh malaikat yang paling kuat Jibril,
diterima juga oleh manusia yang paling kuat, Muhammad, ya. Maka tadi mengingatkan manusia, kalau diturunkan di gunung itu hancur, ya, saking ininya, ya, jadi dahsyatnya. Kan dari Rasulullah ketika turun itu menggigil, ya, bahkan sampai berkeringat, sampai onta itu tadi yang dia ini kan terduduk, gitu ya. Ini ada juga dia dengan cara mimpi tadi, ya, cara mimpi. Tapi mimpinya Nabi itu adalah wahyu, ya, wahyu, yuha ilaih. Ini cara turunnya Al-Quran tadi dari Baitul Izzah tadi, yang tempat disimpannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW dalam fase tadi 22 tahun atau 6 bulan 6 hari, atau 23, kurang lebih 23 tahun. Ini jadi saking ini juga, Masya Allah, Rasulullah SAW ya, ketika turun Al-Quran ini membuat beliau menjadi sakit, ya, artinya berat, ya, ini sudah akan baca yang bukan Alhamdulillah. Terus apa keutamaan dari ada tadi ayat Makkah, ada ayat Madinah, Makkiyah wal Madaniyah. Apa keutamaannya? Ya, Makkah itu jumlahnya atau ininya pendek-pendek, ya, pendek-pendek. Dengan Madinah itu tadi panjang-panjang surahnya, ya, panjang-panjang, ya, banyak. Maka itu antara bentuk-bentuknya. Kemudian kalau Mekah jumhurul ayat Madaniyah yang ribu ayat pun berqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, sudah kami turunkan. Kalau Madinah itu ya ayyuhalladzina amanu, yang sudah beriman. Kalau yang Mekah tadi ya ayyuhan nasu, ya. Kemudian ayatul Makki laisa fiha syai'un minat tasyrik. Ayat Mekah itu belum ada tasyrik, tidak ada syariah, ya, nanti belum ada perintah sholat, ya, perintah zakat, perintah haji, belum ada, ya, makanya tidak ada dalam surah yang bentuknya turun di Makkah itu tentang syariat, ya. Tapi kalau di Madinah tadi memang sudah ada syariatnya. Tasyri' at-tafsiri waridun fil ayatul Madinah, jadi di Madinah. Kemudian wal Qur'anul Karim yantazimu bi salasati umur. Nah, ada pembagiannya 3 hal dalam Quran. Ma yata'allaqu bil iman wal malaikah, ya, jadi tentang keimanan, akidah. Kemudian ma yata'allaqu bi af'al qulub, apa yang diinikan oleh hati, ya. Kemudian ma yata'allaqu bil alfal jawarih, ada yang berkaitan dengan perbuatan badan. Nah, itulah iman tadi, ya, tasdiqu bil qalbi, amal bil jarih, al-iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. Itu bagian Quran. Maka tadi ayat-ayatnya itu isinya, ya. Ada yang menyuruh apala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Nah, ya. Melihat itu dalam bahasa Arab banyak. Ara'aita allazi yukadzibu bidin. Itu mata yang ini, ya. Juga wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikan, ya, menyaksikan. Ada juga basar, ya, apala tubsirun. Nah, itu artinya hati, itu melihat tapi dengan mata hati, ya, jadi penglihatan batin. Nah, ya, ada penglihatan batin, ada intinya. Tadi itu kandungannya tadi, ya, yang berkaitan dengan keimanan pada Allah, ya, artinya keyakinan, atau tadi hati tadi, hati, ya, iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, ya. Ini merupakan asal atau usul dari agama. Kemudian yang berkaitan dengan hati dan juga dengan perbuatan amal jawarih. Nah, itu yang dinikahan dengan hukum-hukum fikih tadi, ya, hukum fikih, gerakan sholat, semuanya itu berkaitan dengan atau berkaitan dengan hukum kisos, ya, potong tangan atau kisos
Kalau mata yang bersalah, mata lagi dicongkel, ya. Kalau hidung yang sompel, hidungnya lagi disompel. Kalau telinganya, telinga juga itu hukumnya, ya. Kalau giginya patah, gigi lagi dipatah. Nah, itu hukum-hukum adil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, mungkin itu untuk malam hari ini. Karena berdasarkan waktu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah ini atau yang lain, boleh kita diskusikan bersama, insyaallah. Silakan kita lanjut kajian tentang tarikh tasyrik ini untuk selanjutnya, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini mengenai sejarah